Apakah Indonesia merupakan negara demokrasi? Suatu negara melaksanakan demokrasi atau tidak itu dapat dilihat berdasarkan 5 indikator. Yang pertama, akuntabilitas. Yang kedua, rotasi kekuasaan. Yang ketiga, pola rekrutmen politiknya. Yang keempat, ada atau tidaknya pelaksanaan pemilu. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar manusia. Periode pertama pada tahun 1945 sampai 1949. Kita lihat berdasarkan indikator yang pertama, yaitu dari segi akuntabilitas sebagai Presiden Negara Republik Indonesia sudah memasukkan kata mufakat atau demokrasi tentang dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, dari segi rotasi kekuasaan. Presiden secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh KNIP. Yang ketiga, pemilu. Pada masa itu belum terlaksana. Mengapa? Karena pemerintah dan rakyat masih memusatkan seluruh energinya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Yang keempat, dalam segi rekrutmen politiknya sangat terbuka. Masyarakat boleh membentuk partai politik yang dipersiapkan untuk di masa mendatang. Yang kelima, dari segi pemenuhan hak-hak dasar warga negaranya. Pada masa ini, semua warga negara berhak memiliki hak politik yang sama. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode kedua, yaitu pada tahun 1949 sampai 1959. Dari indikator yang pertama, yaitu akuntabilitas, pemegang jabatan dan politisi pada umumnya memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi. Hal ini terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial pada masa itu. Indikator yang kedua yaitu rotasi kekuasaan, apakah sudah ada? Untuk jabatan eksekutif belum ada rotasi kekuasaan. Dalam hal ketua dan anggota partai, setiap partai memiliki kebebasan untuk menentukan. Dalam pola rekrutmen politiknya, proses rekrutmen terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi, berarti artinya bersifat terbuka. Tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Lalu apakah pemilu sudah diadakan? Dilaksanakan sebanyak 1 kali pada tahun 1955 dan dilaksanakannya sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Yang terakhir, indikator yang kelima yaitu pemenuhan hak-hak warga negara. Masyarakat dapat melaksanakan hak-hak dasar. Periode demokrasi di Indonesia yang ketiga adalah pada tahun 1959 sampai 1965. Dikenal juga dengan masa demokrasi terpimpin. Dari indikator yang pertama yaitu akuntabilitas, bagaimana? Presiden Soekarno adalah orang yang bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajiban-kewajibannya. Kinerja yang kurang baik dari konstituante membuat Presiden Soekarno sebagai seorang kepala negara menerbitkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 untuk mengeluarkan bangsa Indonesia dari persoalan yang sangat pelik. Pada indikator yang kedua yaitu rotasi kekuasaan. Pada masa ini tidak ada rotasi kekuasaan pada jabatan eksekutif. Pada indikator yang ketiga yaitu pola rekrutmen politik, sayang sekali ditentukan oleh Presiden, di mana DPR GR sebagai lembaga legislatif saat itu hanya sebagai instrumen politik kepresidenan. Lalu bagaimana dengan pemilu? Tidak ada pemilu. Indikator yang terakhir yang kelima yaitu pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pada masa ini terjadi kemunduran, di mana hak dasar manusianya menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan politik tidak banyak disampaikan. Periode demokrasi yang keempat di Indonesia yaitu pada tahun 1965 sampai 1998. Masa ini dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsepnya demokrasi Pancasila. Visi utamanya pemerintahan Orba adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu
Bagaimana indikator pada masa Orde Baru? Apakah sudah sesuai dengan indikator Indonesia sebagai negara demokrasi? Yang pertama, indikator akuntabilitas. Presiden Soeharto dipandang rakyat itu sebagai pemimpin yang akan membangkitkan Indonesia dari keterpurukan. Tapi sayang, harapan rakyat tidak sepenuhnya terwujud. Rotasi kekuasaan pada lembaga eksekutif, yaitu presiden, itu sangat kecil terjadi, bahkan tidak ada. Tapi ada pergantian pada lembaga eksekutifnya, yaitu wakil presiden. Pola rekrutmen politiknya pada masa Orde Baru sayang sekali bersifat tertutup. Rekrutmen politik merupakan proses pengisian jabatan politik di dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Apakah pemilu dilaksanakan? Ya, pemilu dilaksanakan sebanyak 6 kali dengan frekuensi teratur 5 tahun sekali. Tapi lagi-lagi pelaksanaannya masih jauh dari semangat demokrasi. Yang kelima, indikatornya adalah pelaksanaan hak dasar warga negara. Indikator yang kelima ini sangat sungguh disayangkan karena hak dasar manusia pada masa Orde Baru ini banyak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Periode demokrasi yang kelima di Indonesia, yaitu tahun 1998 sampai saat ini, disebut juga sebagai masa reformasi. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru membawa Indonesia pada krisis multidimensi. Awalnya diawali dengan adanya badai krisis moneter, berlanjut akhirnya hingga menjadi krisis politik di negara Indonesia, di mana tingkat kepercayaan rakyat terhadap pemerintah itu sangat kecil. Kerusuhan, kekeosan itu terjadi di berbagai pelosok tanah air. Pada 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan berhenti sebagai Presiden Indonesia. Masa ini akhirnya diawalilah sebagai masa reformasi. Akuntabilitas. Pemimpin bertanggung jawab terhadap tugas dan kewajibannya, mulai dari tingkat desa hingga ke tingkat pusat. Yang kedua, dalam hal rotasi kekuasaan. Rotasi kekuasaannya bersifat terbuka. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif terdapat pergantian kekuasaan secara berkala. Dalam hal pola rekrutmen politiknya, bersifat terbuka, setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tanpa adanya diskriminasi. Pemilu dilaksanakan secara demokratis dengan frekuensi 5 tahun sekali. Indikator pemenuhan hak dasar warga negara sudah lebih terjamin karena warga negara bebas untuk menyatakan pendapat.